Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang dialog dengan Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang akan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada di dunia ini? Kini Tuhan telah muncul dalam episode hari ini. Percakapan dengan Tuhan adalah rangkaian buku yang ditulis oleh Neale Donald Walsch yang kini berusia 80 tahun. Buku yang ditulis sebagai dialog di mana Walsch mengajukan pertanyaan dan Tuhan menjawab. Sebenarnya, Donald bukanlah seorang penulis, tetapi seorang gelandangan. Pada usia 52 tahun, ia menulis buku dan seketika menjadi penulis terkenal dunia. Rangkaian buku spiritual Percakapan dengan Tuhan telah terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini sebenarnya berbicara tentang mengapa manusia perlu hidup dan fakta tentang dunia serta alam semesta dan kebenaran tentang Tuhan. Tapi sebenarnya hanya setengah dari buku ini yang ditulis oleh Donald. Lalu, siapa yang menulis separuh lainnya? Yaitu Tuhan. Sebelum menerbitkan buku tersebut, Neale Donald adalah seorang pengemis yang hidup di jalanan dan mencari nafkah dengan memungut. Dia benar-benar tipe pengemis yang mengais makanan dari tong sampah. Tentu saja hidupnya susah setiap hari saat menjadi seorang pengemis. Sebab sebelum menjadi pengemis, ia sebenarnya adalah seorang elit sosial. Semasa mudanya, ia pernah bekerja sebagai penyiar radio, reporter surat kabar, dan bahkan pernah membuka perusahaan sendiri. Namun, belakangan mengalami kerugian finansial yang serius karena kegagalan bisnisnya dan keretakan rumah tangga. Ketika berusia 40-an, Donald juga mengalami kecelakaan mobil yang serius dan serangkaian kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Hingga akhirnya, menjelang usia 50 tahun, dia tidak memiliki apa-apa dan menjadi pengemis. Dia sendiri juga tidak tahu mengapa hidupnya bisa sekandas itu. Sayup-sayup ia merasa seakan ada kekuatan misterius yang menghambat perkembangannya dan ingin mengubahnya menjadi seorang pengemis. Logikanya, kesialan seharusnya merupakan hal yang tidak menentu. Namun kesialan yang menimpanya tidak seperti itu. Tapi pasti, apapun yang dilakukannya, pasti akan berkembang ke arah yang paling buruk. Sementara dia sendiri selalu berontak melawan nasibnya, namun keadaannya justru semakin buruk. Tapi, keadaannya baik-baik saja dan normal ketika menjadi pengemis. Donald sebenarnya adalah sosok orang yang bertakwa. Dia percaya akan keberadaan Tuhan, sehingga ia merasa bahwa mungkin Tuhan yang sedang mempermainkannya. Karena itulah, dia selalu hidup dalam penderitaan dan amarah, tapi dia juga tidak berdaya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tapi selalu sia-sia. Hingga akhirnya, dia tidak lagi merasakan arti hidup sama sekali. Dia tidak tahu mengapa dia hidup. Terlintas dalam benaknya, untuk apa juga hidup jika selalu tersiksa secara fisik dan batin setiap hari. Saat itu, dia melihat pena dan selembar kertas di atas meja, kemudian menuliskan kemarahannya. Itu adalah surat untuk Tuhan, dan menanyakan berbagai pertanyaan. Siapa engkau? Mengapa selalu menyiksaku seperti ini? Dan serentetan umpatan terhadap Tuhan. Tentu saja, dia menulis surat ini hanya untuk melampiaskan amarah batinnya. Namun tak disangka, Tuhan meresponnya. Saat dia sedang menulis, tiba-tiba mendengar seberkas suara dari atas bahu kanannya dan berkata, "Apakah kamu hanya ingin melampiaskan amarahmu? Atau memang ingin tahu jawabannya?" Donald terkejut seketika karena tidak ada orang lain di ruangan itu. Donald mengira suara itu adalah Tuhan karena dia percaya pada Tuhan.
tapi bisa juga menafsirkannya sebagai catatan akasik atau keberadaan dari dimensi tinggi, bahkan bisa dianggap semacam intuisi. Selanjutnya, mari kita telusuri apa yang sebenarnya Tuhan katakan kepadanya. Melalui isi jawaban ini, kita dapat mengetahui lebih jelas seperti apa keberadaan Tuhan itu. Tentu saja, buku ini membahas banyak hal. Kami hanya memilih bagian yang lebih penting untuk dibagikan kepada teman-teman. Buku ini memuat obrolan atau diskusi imajiner anak-anak remaja dari seluruh dunia dengan Tuhan tentang segala macam masalah. Misalnya tentang orang tua, sekolah, seks, cinta, sukses, obat terlarang, bahkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Jawaban-jawaban dari Tuhan diberikan oleh seorang bijak yang telah mendalami spiritualisme selama berpuluh-puluh tahun. Buku ini akan menggugah pemikiran dan wawasan anak-anak muda tentang dunia dan keberadaan umat manusia di dunia. Bagi teman-teman yang tertarik, dapat mencari tahu selengkapnya dalam buku berjudul Conversation with God, Neale Donald. Poin pertama yang sangat penting, Donald bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menjawab pertanyaanku dan mengapa aku?" Aku tidak memilih siapapun. Aku berbicara kepada setiap orang kapan saja. Hanya saja, sebagian besar orang tidak bisa mendengar suaraku, tapi kamu bisa. Tutur Tuhan. Kemudian Donald bertanya lagi, "Mengapa orang lain tidak bisa mendengar tapi aku bisa? Apakah aku sesuatu yang istimewa?" Tuhan berkata, "Kamu bukan makhluk istimewa. Kamu dapat mendengarnya karena aku menggunakan bahasamu, sehingga kamu dapat mendengarnya." Terkait ini, Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan selalu berkomunikasi dengan orang-orang di dunia 24 jam sehari. Itu adalah bahasa yang bisa kita pahami, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah sejenis bahasa. Sebenarnya mirip dengan yang dikatakan Naoki Yahagi, seorang dokter Jepang di video sebelumnya yang berjudul Roh yang Disaksikan Langsung Seorang Dokter. Dokter Yahagi mengatakan bahwa catatan akasik itu seperti hujan yang terus turun di kepala kita masing-masing. Tuhan dalam buku di sini mengatakan, "Aku berbicara dengan kalian semua 24 jam sehari. Hanya saja sebagian orang bisa mendengarnya dan sebagian lagi tidak." Saat itu, Donald sama sekali tidak mengerti maksudnya. Dia bertanya, "Bisakah engkau menjelaskannya lebih jelas? Apa maksud engkau selalu berbicara dengan kami?" Tuhan berkata, "Sebenarnya kalian selalu salah pemahaman tentang keberadaan Tuhan. Kalian menganggap Tuhan itu adalah wujud yang terpisah dan objektif, sehingga kalian ingin melihat Tuhan, bertemu Tuhan, dan ingin Tuhan menampakkan diri. Justru karena kalian menganggap Tuhan itu eksternal, atau berada di surga, atau semacam keberadaan di alam semesta, sehingga kalian sangat ingin merasakan keberadaannya melalui indera masing-masing. Orang-orang ingin melihat, mendengar, dan menyentuh Tuhan. Namun sayangnya, Tuhan tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh, karena Dia bukan keberadaan objektif. Dia adalah di dalam tubuhmu. Jadi kamu tidak bisa merasakannya dengan inderamu. Semua inderamu itu eksis untuk melihat hal-hal yang objektif. Kamu tidak bisa mempersepsi diri sendiri. Kamu juga tidak bisa melihat keberadaan Tuhan. Lalu, berapa banyak Tuhan yang ada? Hanya ada satu di jagat ini. Jika Tuhan ada di dalam tubuh kita dan berbicara kepada kita 24 jam sehari, lalu mengapa kebanyakan orang tidak dapat mendengarnya? Tuhan berkata bahwa meskipun Tuhan selalu berbicara kepada kita, namun dalam banyak kasus, hal itu tidak dilakukan melalui kata-kata, yaitu bukan melalui bahasa kita, tetapi melalui firman Tuhan. Seperti yang dialami Donald ini, ia berkomunikasi langsung melalui bahasa Inggris. Ini adalah situasi yang sangat istimewa.
Tuhan mempunyai bahasanya sendiri yang juga dapat kita dengar. Namun kebanyakan orang tidak menganggapnya sebagai bahasa, karena maksud bahasa Tuhan di sini adalah perasaan. Tuhan dapat berkomunikasi dengan kita melalui 4 cara, yaitu melalui perasaan, pikiran, pengalaman, dan bahasa. Yang terakhir inilah yang kita sebut dengan bahasa, yaitu cara berkomunikasi yang paling sedikit digunakan oleh Tuhan. Karena bahasa manusia sangat terbatas dan tidak mempunyai dimensi yang cukup. Bahasa manusia bersifat satu dimensi, sementara pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan oleh Tuhan ini merupakan sesuatu dengan dimensi tinggi, yaitu perasaan. Aku tidak berkomunikasi semata dengan kata. Bentuk komunikasi yang kupilih lebih melalui perasaan. Perasaan adalah bahasa jiwa. Jika kamu ingin tahu apa yang benar tentang sesuatu, lihatlah bagaimana perasaanmu terhadap sesuatu itu. Aku juga berkomunikasi lewat pikiran. Pikiran dan perasaan tidaklah sama, meskipun keduanya dapat berlangsung pada saat yang sama. Dalam komunikasi lewat pikiran, aku menggunakan media imajinasi dan gambaran. Karenanya, pikiran lebih efektif daripada menggunakan kata sebagai alat komunikasi. Sebagai tambahan, aku juga menggunakan sarana pengalaman sebagai media komunikasi. Dan akhirnya, ketika perasaan, pikiran, dan pengalaman semuanya gagal, aku menggunakan kata-kata. Kata-kata adalah media komunikasi yang paling tidak efektif. Kata-kata lebih sering dikeliru tafsirkan dan disalahpahami. Dan mengapa itu terjadi? Karena memang demikianlah kata-kata itu. Mereka hanya simbol dan tanda. Kata-kata bukanlah kebenaran, juga bukan sesuatu yang hakiki. Itulah jawaban Tuhan ketika Neale Donald bertanya tentang cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Anda boleh tak setuju dengan pengakuan Donald. Tak ada larangan kalau Anda bersedia menggelari dia dengan pendusta. Tapi yang menarik adalah kutipan di atas. Neale Donald percaya bahwa Tuhan masih berkomunikasi dengan kita. Sayang, terkadang kita lupa akan hal ini, bahwa Tuhan masih berkomunikasi dengan hamba-Nya. Salah satu kutipan dari sisi buku Neale Donald, ketika Tuhan berkata, "Aku bicara kepada setiap orang, pada setiap waktu. Masalahnya bukan kepada siapa aku bicara, tetapi siapa yang mau mendengarkan." Perasaan yang disebutkan Tuhan tidak terbatas pada perasaan suka, marah, sedih, dan gembira. Definisi perasaan suka, marah, sedih, dan gembira ditentukan oleh manusia yang diklasifikasikan sebagai perasaan. Sebenarnya, perasaan kita sangatlah kompleks, seperti halnya bahasa. Tuhan menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dengan Anda secara batin. Artinya emosi bukan hanya sekadar perasaan, tetapi sebuah pesan. Jika Anda tidak dapat memahami maknanya, maka komunikasi akan gagal. Kapan bahasa akan digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia? Hanya satu kondisi, yaitu ketika suatu pesan yang sangat penting ingin disampaikan kepada manusia. Namun perasaan, pikiran, dan pengalaman, ingatan tidak dapat diwujudkan. Maka Tuhan akan memilih cara komunikasi yang berdimensi sangat rendah ini, yaitu bahasa. Tuhan tidak menggunakan metode komunikasi ini karena sangat berbahaya. Mengapa? Karena bahasa mudah disalahartikan. Setiap orang memahami kalimat yang sama secara berbeda, dan meskipun menggunakan bahasa juga Anda mungkin tidak memahaminya. Saat membaca Alkitab, Anda tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci. Meskipun secara permukaan tampak seperti bahasa kita, tapi Anda tidak dapat memahami artinya. Penafsiran setiap orang berbeda-beda. Apa yang Tuhan ingin sampaikan itu sangatlah rumit dan sangat sulit untuk dijelaskan dalam bahasa manusia. Itulah sebabnya beberapa sarjana menghabiskan sepanjang hidup mereka untuk mencoba memahami kebenaran dalam kitab suci atau Alkitab lainnya. Dan karena itulah Tuhan berkata kepada Donald,
bahwa kalian tidak seharusnya memahami makna Tuhan melalui kitab suci, karena baik itu Alkitab atau kitab suci, dan apakah itu nabi atau Sakyamuni, di mana setelah memahami isinya dan menyertakan pemikirannya itu tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan makna Tuhan. Jika Anda ingin memahami Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan, Anda harus mengalaminya sendiri dan tidak dapat mengandalkan kekuatan luar. Anda harus merasakan dalam nurani Anda yang berada di dalam tubuh Anda. Sebenarnya, tidak sulit untuk memahami komunikasi Tuhan dengan manusia melalui perasaan. Demikian juga komunikasi antar manusia. Komunikasi melalui bahasa adalah komunikasi dengan tingkatan terendah. Komunikasi dengan tingkatan tertinggi seharusnya adalah komunikasi melalui perasaan, bukan? Saya tidak perlu berbicara, tapi kita sama-sama sudah tahu apa yang hendak diutarakan. Jadi bahasa adalah tingkat yang paling rendah. Misalnya mengucapkan aku cinta padamu melalui kata-kata. Ini sama sekali tidak ada powernya. Pengungkapan aku cinta padamu yang sesungguhnya adalah melalui ekspresi mata, pengalaman dan kenangan indah bersama. Komunikasi batin tidak memerlukan kata-kata. Sama seperti cinta pada pandangan pertama, Anda bisa seketika merasakannya hanya dengan sekali pandang. Ini adalah komunikasi tingkat tertinggi. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Kata-kata itu tidak memiliki vitalitas. Tuhan berkata kepada Daniel bahwa bahasa hanya bisa dianggap sebagai alat bantu komunikasi. Lalu, mengapa cara berkomunikasi kita dengan Tuhan sama seperti manusia? Karena sebenarnya kita adalah serpihan dari Tuhan. Kita seharusnya menggunakan bahasa Tuhan untuk berkomunikasi. Tetapi kita terikat oleh tubuh fisik ini, sehingga tidak dapat merasakan perasaan satu sama lain. Jadi diciptakanlah bahasa untuk membantu komunikasi. Berhubung ceritanya cukup panjang, jadi tim mata ketiga terpaksa membagi ceritanya menjadi 2 episode. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.